Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bu. Apa kabarnya? Baik. Baik. Halo Bu Farida. Alhamdulillah Bu Yola. Selamat datang Bu Yola. Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu Dengar Lus. jelas di sana Bu suara saya? Jelas, Bu. Ras. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di room Gimet kita. Saya lihat wajah Bapak Ibu tegang semua. Apakah belum sarapan? Belum, Bu. Iya, Bu, belum sarapan. Ya, nanti ada waktu kita coffee break-nya nanti boleh Bapak Ibu sarapan. Bentar ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul kembali di hari ketiga kita pada diklat pendidikan sekolah penggerak. Kemudian salawat beriring salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelum materi saya share dan tanya jawab kita berlangsung, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz mohon izin saya memimpin doanya. Kepada Bapak Ibu silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini siapa Pak Ustadz yang ice breaking, jadwal ice breakingnya? Pak Ketua? Ibu Lando, Bu. Oh, Ibu Lando. Ya, Bu. Izin waktunya bentar ya, Bu. Ya, silakan Bu. Ya, Bu Ya. Lando. Good morning, all. Morning. Morning. Untuk ice breaking kita pagi ini, kalau saya bilang 11, Bapak Ibu bilang big, tapi tunjuknya sedikit ya, kecil ya. Kalau saya bilang and, bilangnya small tapi gerakannya besar ya. Bapak Ibu boleh? Boleh, Kita Bu. coba. Oke. And. Elephant. Nggak nampak kameranya, Bu. Oke. And. Big. B. Elephant B. Oke, mungkin itu ya. aja untuk kita pagi ini. Terima kasih Bu Lus. Oke, terima kasih Bu Lando. Ayo tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Semoga semakin bersemangat dengan ice-breakingnya dari Bu Lando. Terima kasih banyak Bu Lando. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah sampai hari ketiga pada pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah juga saya lihat Bapak Ibu sudah bisa mulai beradaptasi bersama kelompok, bersama teman-teman yang lain. Kemudian juga untuk pengerjaan di LMS-nya juga saya ada beberapa yang sudah saya lihat itu sudah alhamdulillah sudah mulai sesuai tepat waktu. Karena kita kesepakatan kita dari awal memang dari pukul 8 itu kita usahakan untuk tepat waktu. Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini kita masuk ke materi yaitu capaian pembelajaran. Izin saya share Bapak Ibu materinya.
Silakan Bu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah Bu. Capaian pembelajaran. Bapak Ibu sedikit kita refleksi. Sebelum kita sampai ke capaian pembelajaran ini, sebelumnya juga kita sudah berdiskusi tentang prinsip pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu ya. Ada saya ingin kita bersama-sama mengingat ada beberapa prinsip pelajar Pancasila yang menurut Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu ingat. Ada 6, Bu ya. 6, Bu. Oke. Bapak sudah, alhamdulillah Bapak berarti sudah membaca Pak ya, karena itu materi kita yang di awal. Iya, Bu. Ada 6 prinsip pelajar Pancasila. Apa sih kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Marilah kita simak atau kita lihat. Ini adalah capaian pembelajaran. Nah, ini saya tampilkan sebuah gambar siswa SMA, siswa SMK. Menurut Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu ceritakan dari gambar ini? Pak Ustadz? Sedang mempresentasikan tugas kelompok, Bu. Ya, sedang mempresentasikan tugas kelompok. Ada lagi? Ibu Yola, mungkin ada yang memberikan pendapat? Ya Bu, ini gambar tentang sekelompok anak lagi ini ya, lagi mencari penyelesaian masalah dari sebuah teks. Oke. Sekelompok anak yang sedang ibaratnya menampilkan hasil presentasinya di depan kelas ya, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Yola dan Pak Ustadz. Lanjut. Bentar ya. Nah, saya akan berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memberikan materi atau pelajaran, apa yang Bapak Ibu harapkan dari siswa tersebut? Saya, Bu. Silakan Bu Tuti. Saya pribadi ketika saya memberikan materi, saya berharap anak kita, anak di kelas saya itu semua mengerti akan materi yang akan saya berikan. Itu harapan saya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bu oke, Bu Lando. Ya Bu, harapannya setelah kegiatan pembelajaran, selain materi yang saya ajarkan atau saya sampaikan hari itu, tentu saya ingin anak itu adalah perubahan sikap dari dia, dari proses pembelajaran tersebut gitu Bu. Oke, perubahan sikapnya ya Bu Lando ya. Ya Bu. Yang lain? Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan? Saya, Baik. Bu, Ya, silakan Pak. menambahkan, sebenarnya saya sepakat dengan Ibu Tuti tadi sama Bu Lando. Ya. Kita berharap siswa dapat mengerti apa materi yang kita ajarkan, kemudian mengalami perubahan sikap gitu ya. Kemudian satu lagi harapan saya itu anak-anak itu jika tidak paham dia berani menyampaikan, berani bertanya bagi yang belum paham itu harapannya sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Ustadz ya. Baik, sudah 3 tanggapan dari Bapak Ibu bahwa apa yang kita harapkan di dalam hasil dari kita mengajar itu banyak sekali. Intinya itu kembali kepada siswa. Ya Bapak Ibu ya, kembali kepada siswanya. Kita ingin siswa itu bisa
menerima atau menyerap pembelajaran yang kita terima, kemudian berkarakteristik yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Baik, kita lanjutkan. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu dengan nama kerennya sekarang Bapak Ibu CP. Ya Bapak Ibu ya, CP, capaian pembelajaran. Sekilas kita membaca, capaian pembelajaran itu bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar sampai menengah. Jadi sama ya Bapak Ibu ya, dari dasar pun capaian pembelajarannya sama sampai kita menengah, tapi nanti sesuai dengan tingkatannya. Kemudian capaian pembelajaran itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, dia dalam bentuk kalimat. Kemudian lanjut Bapak Ibu, nah di dalam capaian pembelajaran, di sini Bapak Ibu ada yang bisa berkomentar. Di sini saya tulis pendekatan tradisional, CP, kemudian capaian pembelajaran untuk siswa dan akhir di dalam pembelajaran itu juga untuk siswa. Nah, di situ ada pendekatan tradisional. Di dalam lingkaran besar itu ada teacher, kemudian di dalam lingkaran kecil itu ada student. Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan gambaran dari, ya silahkan Pak Ustadz. Ya Bu, yang pertama itu yang sesuai dengan yang di gambar Ibu, pendekatan tradisional. Di situ nampaknya teacher itu lingkarannya lebih besar. Artinya itu yang selama ini ataupun yang secara tradisionalnya itu lebih berorientasi kepada guru ataupun teacher center. Teacher center ya. Iya, sementara siswanya selama ini hanya pasif, hanya mendengar seperti itu. Menerima. Mendengar saja. Berarti berpusat kepada guru ya maksudnya. Ya. Nah, baik, lanjut ya. Pada slide berikutnya, ini capaian pembelajaran sama, akhirnya itu kepada siswa yang menerima akhirnya atau capaian pembelajarannya untuk siswa, tapi ini pendekatannya itu secara modern. Ada yang bisa memberikan masukan? Terlihat Bapak Ibu? Hitam masih Tidak, Bu. Bu. Hilang, Bu. Ya udah Bu. Oke. Ya, Ya, Bu. ada yang bisa memberikan masukan? Saya Bu. Silakan Bu. Ya kayaknya slide Ibu yang ini adalah kebalikan dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi, bahwa di era modern ini, pendekatan modern ini, kita guru itu hanya sebagai fasilitator saja, dan siswa itu yang lebih aktif Bu dalam pembelajaran, gitu Bu. Terima kasih Ibu. Nah, sesuai dengan prinsip pelajar Pancasila, kemudian kita merujuk ke capaian pembelajaran. Itu capaian pembelajaran itu kan apa yang kita inginkan, yang kita berikan kepada siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, merujuk dari dua itu, terlihatlah model-model pendekatan. Pada model pendekatan yang tradisional, yang mungkin banyak sekolah yang masih melaksanakan seperti itu. Tradisional itu berpusat kepada guru. Namun untuk modernnya dan untuk perubahan, apalagi kita sekarang berada di masa era globalisasi, kemudian sekarang sekolah kita sudah masuk ke SMK penggerak, sekolah pusat keunggulan, kemudian intinya itu nggak ada lagi sampai ke guru yang berpusat atau guru yang senternya. Tapi kita harus berusaha untuk membangun jiwa siswa itu untuk bisa beraktif di dalam pembelajaran. Makanya di situ digambarkan bahwa dari pendekatan tradisional yang guru yang menjadi senternya, kemudian studentnya cuma hanya diam saja atau aktivitinya hanya sedikit. Sekarang itu sudah berubah menjadi pendekatan yang modern, yaitu pendekatan di mana studennya yang lebih banyak aktif
guru betul tadi kata Ibu Farida itu sebagai fasilitator. Kita sebagai fasilitator untuk hanya memberikan intinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau bahasa saya menyediakan makanan misalnya. Jadi yang mengolah nanti memakan dan semuanya itu anak didik kita, bukan kita lagi. Nah, baik, terima kasih Pak Ustadz, Bu Farida tadi ya. Ya Bu ya tadi ya. Saya Bu Tuti, Bu. Bu Tuti, maaf Bu Tuti ya. Nah, lanjut kita ke prinsip pembelajarannya. Sesuai dengan capaian pembelajaran kita, pastinya kita ada prinsip pembelajaran, yaitu yang terukur dan spesifik. Maksudnya di sini kita membuat tujuan capaian pembelajaran itu terukur dia Bapak Ibu. Terukur sesuai dengan karakteristik dari siswa kita, kemudian juga fleksibel sesuai proses dan tahapan belajar siswa. Di dalam tahapan belajar siswa, ini ada terdiri fase. Nah, adakah Bapak Ibu yang sudah mengetahui kita ini berada pada fase berapa SMK? Fase E, Bu. Fase E, betul. Fase E dan F, Bu. E dan F, Bu. E dan F. Ada berapa fase, Bapak Ibu? Ada 6. Ada 6, Bu, kemarin aja. 6, bisa ulang Bapak Ibu? Ada fase A, Fase A untuk fase C, fase B, fase E, dan fase F. Oke, Bu Yola, terima kasih. Ada 6 fase. Nanti itu capaian pembelajaran itu sesuai fase yang kita ampuh gitu. Maksudnya kalau misalnya kita berada di SMK ya kita sesuaikan capaian pembelajaran kita dengan fase E dan F. Sedangkan fase A, B, kemudian fase C itu ada di mana Bapak Ibu? Di SD, Bu. A, B, C itu fase di SD. A untuk kelas 1, 2, kemudian B, 3, 4, C-nya 5 dan 6. Kemudian fase D sama dan fase D itu khusus untuk SMP, kelas 7, 8, 9. E dan F itu kita jenjang SMK. Nah, lanjut ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik, di sini. Capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari awal juga saya sudah sampaikan bahwa capaian pembelajaran ini memang berkaitan ya Bapak Ibu ya, berkaitan besar dengan profil pelajar Pancasila. Di mana tadi sudah disebutkan ada 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian ini dia profil pelajar Pancasilanya. Ada 6 profilnya. Ini semua nanti mencakup ke capaian pembelajaran yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin anak kita atau siswa kita bernalar kritis. Kita ingin siswa kita mandiri, seperti gambar yang saya berikan di atas tadi. Siswa kita mandiri untuk mempresentasikan hasil tugas mereka. Nah, ini dia tadi capaian pembelajaran dirumuskan pada beberapa fase, yaitu fase A, B, C, D, dan F, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Nah, kemudian untuk penyusunan CP, CP ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi tinggal kita kembangkan nanti pada modul berikutnya itu ada namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian nanti dilanjutkan ke tujuan pembelajaran, langsung nanti modul ajar. Jadi dia berkelanjutan. Format CP ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Nah, CP ini juga sudah ada Bapak Ibu di LMS.
CP untuk mapel umum dan mapel produktif. Nanti silahkan Bapak Ibu download, khusus untuk pembelajar bahasa Inggris juga sudah ada di situ. Nanti silahkan Bapak Ibu download dan kita kembangkan lagi di materi berikutnya, yaitu ke alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, masuk lagi kita ke gambar ini. Setelah Bapak Ibu mempelajari apa yang saya, maksudnya apa yang saya sampaikan tadi, apa perbedaan antara gambar yang saya berikan ini dan gambar yang ini, Bapak Ibu? Perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Mungkin Bapak Ibu ada yang mencoba untuk menjawab. Halo, oke, Bu Yola. Coba jawab, Bu. Ya, Bu Yola. Gambar yang pertama itu anak-anak diskusi kelompok kayaknya, Bu ya. Kemudian gambar kedua itu anak-anak lebih kerja mandiri dengan mendengarkan gurunya. Ya. Udah, Bu Yola? Udah, Bu. Oke, makasih Bu Yola. Yang lain Bapak Ibu, mungkin Bu Desi? Ya Bu, hampir sama dengan Bu Yola. Yang gambar pertama itu siswanya lagi berdiskusi kelompok, dan yang kedua siswanya lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya, Bu. Oke. Gambar 1 yaitu gambar yang ini. Gambar yang ini itu sesuai dengan pendekatan kita, pendekatan modern, yaitu student center, dan ini teacher center. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.